Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengajarkan tentang aplikasi yang namanya Figma. Ya, jadi Figma ini salah satu aplikasi untuk dipergunakan dalam mendesain UI dan UX. Ya, itu bisa berupa website atau juga bisa berupa kebutuhan mobile apps. Ya, teman-teman tidak perlu khawatir ya karena Figma ini juga sudah dipergunakan dari brand-brand besar seperti salah satunya itu Twitter ya. Jadi cukup powerful untuk dipergunakan ya. Dia juga cukup banyak fiturnya mengenai tipografi untuk color system dan grid system juga oke. Terutama juga kebutuhan untuk gestur, untuk sliding ketika kita membuat prototype. Ya, jadi cukup oke ya. Dan ini bisa dipergunakan secara gratis tanpa berbayar. Oke, kalau begitu kita langsung saja untuk login. Ya, bagi teman-teman yang belum ada ID-nya, boleh membuat ID di Figma dulu. Kalau saya sudah ada, maka saya akan langsung login saja. Saya akan melogin via Google. Oke, oke, sudah dimasuk. Nah, sekarang saya sudah masuk ke dashboard saya. Ya. Supaya teman-teman bisa belajar, saya akan memulainya dari new file dulu. Oke, kita sudah masuk ke lembar kosong. Ya. Di sini ada beberapa tools yang bisa teman-teman pergunakan. Ya, kalau ini seperti biasa ini untuk menggerakkan itu move tool ya seperti biasa ketika kita menggunakan di software Adobe. Nah, di sini ada frame tool. Ya, di sini juga banyak pilihan ya. Ada seperti kebutuhan untuk mobile phone, ada tablet, ada desktop, ya, ada untuk Apple Watch juga, ada paper, sosial media, ya, bisa kalian pergunakan. Nah, untuk kali ini kita akan berfokus pada kebutuhan untuk smartphone dulu. Sebenarnya kalian bisa memilih apa saja, ya, karena di Figma ini nantinya dia bisa meresponsif pada kebutuhan device-nya sendiri. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, smartphone-nya memiliki dimensi yang berbeda-beda, ya. Oke, saya akan mencoba untuk menjelaskan dulu. Pertama-tama kita balik lagi ke Move Tool. Di sini kalau kalian ingin mengubah namanya, kalian bisa ubah ya. Kalau misalnya digerakkan itu bisa tekan spasi. Ya sebenarnya dia mirip seperti Adobe ya, karena kita sebagai desainer mungkin lebih familiar pada shortcut-shortcut di software Adobe. Kalau ingin diubah ya kita bisa double klik. Misalkan di sini kita kasih nama splash ya atau bridge ya. Jadi ini bisa dipergunakan untuk loading screen dulu ya, jadi kita akan mencoba apabila kalian ingin mengisi frame ini kita tinggal mengisi saja. Di sini ada rectangle tool atau ada tool-tool lainnya seperti di Adobe Illustrator ya, mungkin teman-teman juga udah familiar. Kita akan coba untuk di rectangle dulu. Kita akan coba buat sebuah kotak dulu ya di sini ya. Oke. Nah, lalu kemudian setelah kita berhasil membuat kotak, di sebelah sini sudah ada layernya. Ya, layer yang bersangkutan sudah masuk di sini. Di sini merupakan indikator frame-nya. Di sini juga seperti biasa bisa digembok atau bisa di hidden ya. Nah, sebelah kanan ini ada window design, ya, ada desain, ada prototype dan ada kode. Kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang desainnya dulu. Ya. Kalau ini tentang grid ya, tentang alignment ya, tentunya teman-teman juga udah familiar ya, karena kita sudah sering mempelajari ini di software-software Adobe. Ya ini untuk koordinat X, Y, ada width sama height-nya juga. Kalau ini untuk rounded-nya itu kebutuhan rounded ya. Nah, kalau ini ada constraint ya, constraint ini akan saya jelaskan di kemudian karena ini sangat-sangat penting sekali constraint ini. Inilah yang akan menjadi patokan bagaimana layout kita nanti akan bisa responsif. Oke. Kalau ini layer di sini ada tipikal apa namanya? Tipikal blending mode-nya seperti di Photoshop ya. Di sini ada opacity-nya 100%, bisa juga kita kurangin misalkan 50%. Nah, maka dia akan lebih halus ya. Supaya tidak bingung ya sudah kita buat saja 100% lagi. Oke, di sini ada fill
Ya, fill di sini kalau kita klik di sini, dia bisa kita ganti warnanya. Di sini juga punya indikator warna, ada hex, ada RGB, ada CSS, ada HCL, ada HSB. Ya. Mungkin teman-teman di sini lebih familiar di RGB ya. Oh ya, kenapa tidak ada CMYK? Karena CMYK untuk kebutuhan print, untuk kebutuhan cetak ya. Jadi jangan sampai bingung lagi ya. Ya, kalau untuk kebutuhan mobile apps, biasanya orang menggunakan hex atau RGB. Ya. Di sini saya akan mencontohkan bila mana kita menggunakan hex. Hex itu di sini kita akan berpatokan pada kode yang ada di sini, kode unik di sini. Misalkan kita ingin memberikan warna putih ya, putih itu berarti FFF. Dia akan putih. Ya, ini sebenarnya adalah kode-kode apabila kalian mempelajari HTML dan CSS seharusnya. Ya. Ini kalau tidak ya sudah kita tinggal klik-klik saja sebenarnya sih ingin warna apa. Nah, apabila kalian ingin memasukkan sebuah image di sini juga bisa, solidnya kita tinggal ganti saja. Di sini juga sebenarnya ada macam-macam, ada linear ya, linear seperti biasa. Kita bisa melakukan gradasi ya. Ada juga radial, ada juga angular ya, juga bisa kita setting. Diamond, ada image. Nah, apabila kita ingin memasukkan image, ya sudah kita masukkan dari image saja. Saya sudah menyiapkan image untuk kebutuhan ini. Saya akan langsung coba untuk masukkan yang ini dulu. Oke, image-nya sudah masuk di sini. Bisa kalian atur juga exposure-nya apabila dirasa kurang baik. Ya, jadi cukup powerful ya untuk sebuah aplikasi yang tidak diinstal. Ya. Di sini juga kalian bisa tambahkan ya apabila kalian ingin menambah warna di sini ya bisa kalian tambahkan lagi. Tinggal tahan plus aja di sini. Di sini, juga bisa kita tambahkan macam-macam. Ada stroke, ya, ada selection color, ada efek seperti drop shadow, ya, dan sebagainya. Kalau tidak mau ya tinggal di minus saja. Kalau ini dia terlalu ke bawah, tinggal kita geser. Ya, kalau tidak mau ya sudah tidak usah. Ada export kebutuhannya untuk mengekspor ini menjadi file tertentu ya seperti PNG, JPEG, SVG dan PDF. Oke, saya akan mencoba untuk melanjutkan materinya ya. Nah, kalau di sini kita perhatikan di sini ada beberapa option ya. Ini sebenarnya juga nanti seiring berjalan waktu kita akan biasa mempergunakan. Yang jelas di sini ada back to file ya. Teman-teman biasanya suka bingung gimana caranya untuk balik ke dashboard lagi, yaitu caranya adalah back to file supaya kita balik ke sini lagi. Oke, kalau mau masuk lagi ke project kita ya sudah kita tinggal double klik saja. Oke. Nah, di sini mungkin barangkali kita belum memberikan judul ya untuk project kita. Kita akan coba saja namanya misalkan new media. Oke. Nah, lalu di sini ini merupakan profil kita ya, ini karena dibuka oleh saya Andreas ya. Lalu di sini ada share. Share ini apabila kita ingin menginvite orang untuk bisa melihat project kita atau juga bisa menginvite orang untuk membantu kita dalam mengedit ya. Ini tinggal kita masukkan saja alamat emailnya ya, atau kita bisa menggunakan link ya. Lalu di sini ada tombol play. Di sini kita bisa melihat tampilan ini apabila kita mengeceknya ingin melihat dalam tampilan handphone. Jadi akan menjadi seperti ini. Karena saya tadi memilih untuk menggunakan frame iPhone, maka hasilnya juga memiliki tampilan handphone sesuai dengan mereknya. Ya. Oke, kalau sudah, kita bisa klik di sini. Ini juga bisa di restart ya, kalau kita ingin mengulang nantinya. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini bidang kerja kita lagi. Di sini ada fitur zoom, ya kita bisa zoom in dan zoom out. Ya, sebenarnya juga sama, kita bisa command minus atau command plus, seperti di software Adobe. Oke, kalau ingin balik lagi ke sini, ya sudah kita tinggal klik di sini lagi, kita tinggal buka di sini, maka layer yang bersangkutan akan kembali muncul. Oke, nah sekarang apabila kita ingin mendesain suatu bentuk dari mobile apps, ya,
kita sudah harus menentukan constraint-nya. Kenapa? Karena mobile apps ini adalah suatu output yang akan memiliki beragam dimensi. Bisa itu berupa width-nya, bisa juga berupa height-nya, dan itu selalu berubah-berubah. Nah, di sini ada yang namanya constraint. Ya, constraint di sini pada default-nya dia mengeceknya pada left dan top. Artinya, image kita ini, yang gambar pegunungan ini, itu dia akan menempel pada bagian kiri dan bagian atas. Ya. Nah, masalahnya apabila kita punya desain ini diakses dari device yang melebihi ukuran dari iPhone, ya, iPhone 8 dalam hal ini, yaitu 375 kali 667 pixel, maka dia sebenarnya akan menjadi warna putih seperti ini. Nah, inilah yang kita harus hindari. Ya, jadi tidak bagus ya apabila diakses dengan device lain ternyata layoutnya menjadi putih seperti ini. Ya. Nah, caranya adalah kalian harus mengklik lagi image yang dimaksud. Ya. Nah, kiri kanannya ini harus kalian setting menjadi left dan right. Supaya apa? Supaya dia bisa melakukan suatu pembesaran. Topnya dan juga masukkan jadi top dan bottom. Oke? Nah, sekarang kita bisa coba, kita geser, seandainya ini diakses dari device yang lebih besar. Maka dia akan tetap bagus. Oke?